Ya, saya sering kali dapat pertanyaan gimana sih cara kenalin anak baca atau gimana sih mulainya ngebaca atau membangun hobi baca di keluarga dan segala macam ya. Ada satu pengalaman pribadi yang saya ingat waktu saya kecil lalu dan saya juga nggak tahu ini apakah cara ayah saya untuk kenalin anak-anak baca karena saya juga belum nggak pernah mengonfirmasi hal itu atau memang ya ini kebetulan saja tapi akhirnya menjadi sebuah cara mengenalkan saya waktu kecil itu kepada dunia baca utamanya buku dan koran. Jadi ayah saya itu punya kebiasaan kalau baca buku itu dan ini mejanya masih meja dulu. Waktu itu ada kacanya, ini nggak ada kacanya. Nah, almarhum saya itu kalau habis baca buku itu dia suka menggeletakkan aja buku-buku yang seperti ini, berantakan pokoknya. Dan itu kadang membuat ibu saya itu kesal, sering marah-marah, sering bersungut-sungut. Jadi ruang tamu itu nggak pernah rapi, nggak pernah itu, pokoknya berantakan. Kadang koran yang terbuka berhalamannya juga buku-buku yang seperti ini tidak dipakai lagi. Tapi juga kalau misalnya dirapikan, ayah saya juga nanti suka bacaan yang tadi mana gitu. Karena kadang ketika dirapikan itu dia belum sempat menandakan bacaannya hingga akhirnya mungkin lupa lagi gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu terintip oleh saya waktu kecil. Jadi saya suka lihat dan ini salah satu buku yang sering ada di meja. Tafsir Al-Azhar ini masih belian ayah saya waktu itu, hanya kita sudah ganti covernya ketika ayah sebelum meninggal itu minta diganti covernya biar lebih bagus. Nah, saya gantikan karena waktu itu sampul sudut-sudut punggung bukunya itu sudah pada sobek. Jadi nggak nyaman dan ini kita bikin laminating hardcover. Sekarang tafsir ini terbitkan lagi oleh Kemensani Press. Nah, jadi buku yang paling sering tergeletak itu Tafsir Al-Azhar. Ayah saya memang sangat penyuka Hamka dan dia sangat menyenangi Tafsir Al-Azhar ini. Entah kenapa, mungkin karena memang sama-sama dari Rana Minang, kemudian juga sama-sama Ormas Muhammadiyah dan lain-lain. Tapi yang pasti ayah saya suka sekali buku-buku dari Hamka ini. Nah, terkadang di lembar-lembar terbuka ini saya tuh ngelihat waktu itu kalau tidak salah tentang kisah. Nah, di balik buku-buku yang tergeletak itu kadang memantik saya ketika lagi duduk-duduk santai di sofa juga itu ngelihat sekedar daftar isinya. Nah, ketertarikan kita kan anak kecil waktu itu tertarik tuh dan lebih pada saya lebih tertarik pada kisah-kisah Nabi. Misalnya di sini ada permohonan Zakaria, Maryam melahirkan Al-Masih ini. Akhirnya saya cari nih 170. Walaupun saya tidak mengerti waktu itu tafsir itu apa dan ini tuh buku tentang apa, tapi yang pasti kisah-kisah yang ditulis Hamka berdasarkan penafsir Al-Qur'annya itu menarik saya dengan saya baca. Akhirnya dari situ banyak beberapa buku mulai saya baca termasuk Tafsir Al-Azhar, walaupun tidak runtut. Saya hanya cari cerita tentang nabi-nabinya saja. Dan waktu itu memang buku tafsir ini komplit ayah saya punya. Kalau nggak salah ini 30 jilid yang model tipe ini. Sekarang ada 15 atau 12 jilid yang terbaru yang hardcover. Nah, jadi saya hanya mencari kisah-kisah itu sampai kisah Nabi Musa, kisah Ashabul Kahfi dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian saya juga mulai beranjak, mulai ngintip koran-koran ayah, baik yang dulu ayah langganan 2 koran pagi dan koran sore. Kayak koran pagi itu akan memuat berita-berita dari sore sampai malam hari sebelumnya, sementara koran sore itu akan memuat berita dari pagi sampai siang di hari yang sama. Jadi untuk tidak tinggal informasi, mungkin kalau sekarang media sosial tiap detik ada, tapi dulu seperti itu. Jadi untuk mencari berita terbaru di sore atau malam hari yang sebelumnya harus membeli koran pagi. Sementara untuk berita pagi sampai siang di hari yang sama harus membeli koran sore. Nah, untuk malam biasanya ayah tuh akan nonton Dunia Dalam Berita TVRI, karena itu berita-beritanya lebih sampai update lah, lebih malam, lebih waktunya lebih panjang seperti itu. Nah, lalu dari situ saya mulai baca buku-buku kayak sejak Potret Dunia Islam. Kalau salah Potret Dunia Islam itu salah satu buku juga yang saya serius baca. Itu kalau nggak salah ditulis oleh Harun Nasution atau Harun Nasution, salah satu tokoh Muhammadiyah. Jadi itu buku nanti saya tampilkan deskripsinya atau gambarnya di sini. Jadi
buku itu berkisah tentang perjalanan dia ke beberapa negeri muslim, dan dia mengisahkan dari pertemuannya dengan Malcolm X, kemudian juga dengan Yasser Arafat, PLO, dan segala macamnya, juga dengan di Iran, kemudian di Filipina dengan Abu Sayyaf kalau tidak salah. Itu dia berkeliling negara-negara muslim, dan dia menceritakan kisah-kisah kehidupan muslim di sana. Dan itu menarik bagi saya karena tulisan itu dengan storytelling, penceritaan yang baik, kemudian sejarah, dan entah kenapa waktu itu saya suka hal-hal yang lebih humanis kayak gitu. Nah, ya akhirnya dari situlah saya mulai terbangun budaya baca dan segala macamnya. Kemudian beranjak, saya mulai mengenal komik-komik. Di kelas 6 tuh saya sudah mulai kenal komik, dan saya membeli waktu itu saya berlangganan atau bahkan mengkoleksi trio detektif yang mengisahkan tentang Pete, Jupiter, dan Bob. 3 detektif muda, anak muda membuat biro detektif, dan itu karyanya Alfred Hitchcock kalau tidak salah. Dan itu menarik. Dari situ akhirnya kebiasaan-kebiasaan saya bergulir. Nah, itulah mungkin salah satu trik yang bisa dipakai untuk mengenalkan keluarga baca atau membangun baca keluarga. Letakkan saja buku di mana saja setelah kita baca, karena itu nanti akan memancing anak-anak untuk melihat, setidaknya dia melihat judulnya dulu, atau setidaknya dia melihat daftar isinya dulu. Dan juga jangan lupa kita juga membacanya di depan anak agar dia bisa melihat keseruan kita dalam membaca, dan juga sekali-sekali kita menceritakan apa yang kita baca. Akhirnya mereka tahu dan memancing, misalnya dengan kalimat, misalnya akan bertanya, terus gimana kisahnya? Ya baca aja bukunya, lebih komplit di situ. Mungkin ayah lupa dan segala macam. Nah, itulah jadi salah satu trik membaca yang saya dapat dari ayah saya adalah geletakin aja buku yang kita baca, jangan malah disimpan rapat-rapat yang nggak bisa diambil oleh anak atau istri atau siapapun itu, atau adik atau kakak yang ingin kita tularkan. Biarkan dia bisa meraihnya. Mungkin mungkin kalau untuk buku-buku koleksi mungkin bisa lebih diperhatikan ya penaruhnya. Tapi untuk buku-buku yang lebih umum, pop dan segala macamnya, cara seperti ini bisa kita terapkan. Baik itu artikel, buletin, majalah, semacam, taruh saja di meja. Jangan taruh saja di meja, misalnya seperti ini. Ini kan juga sebetulnya menarik, memancing anak-anak, lagi anak-anak senang olahraga dan segala macamnya. Ini ya kan tertarik. Misalnya kemarin saya membeli buku dari margin kiri 11 lawan 11, saya menceritakan di situ ada sejarah pertemuan aturan offset, ada sejarah kartu kuning dan kartu merah, dan anak-anak jadi tertarik untuk membacanya. Itu mungkin tips sharing ini. Oke, makasih. Nanti sharing lagi tentang gimana cara menularkan hobi baca. Semoga bermanfaat.